Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di kota Seoul. Kita diperkenalkan dengan seorang karyawan yang dicoba buat berinvestasi membeli sebuah rumah apartemen di Seoul. Dan orang itu bernama Woo-sung. Tapi bukannya pakai uang dingin, si Woo-sung ini malah ngorbanin semua tabungannya plus pakai uang pinjaman buat ngebeli satu apartemen di Seoul. 아니 10억 9천이라고 하셨잖아요. 내 집 마련 축하드립니다. 야, 우리 노후대 감사했습니다. 아이고. 진짜? 천천히 가. Dan benar aja, semuanya gak berjalan lancar karena ternyata bukannya naik ke rumah yang dibeli si Woo-sung ini malah turun harganya. Yang ngebuat si Woo-sung ini hidupnya sengsara dan banyak utang. Karena uang dia ini nyangkut di rumah apartemen yang dia beli. Mau jual rugi tapi takut harganya bakal naik nanti. Di kantor, karena semua karyawan yang tahu si Woo-sung ini jadi sengsara, dia pun jadi bahan ledekan di sana. Tapi untungnya ada satu teman kantor si Woo-sung yang bernama Chau, yang untungnya dia masih nge-support si Woo-sung. 걱정돼서 그래 임마. 돈 다드만. 돈 벌어야 돼. 바빠. 다시 좀 나눠보지? 이 청사는 Malamnya, Woo-sung ini ternyata sengaja pulang malam buat ngambil beberapa makanan dan minuman di kantor buat ditaruh di rumahnya. Kemudian pas pulang ke rumah, di depan pintu ada beberapa pesan dari tetangga bawah si Woo-sung yang bilang buat si Woo-sung ini jangan berisik. Yang padahal kebisingan itu bukan dari kamar si Woo-sung melainkan dari lantai atas. Karena itulah dia ini langsung hubungin tim pemeliharaan buat tegur kamar lantai atas. 윗집 또 시끄러운데요. 잠깐. Abis ganti baju dan lain-lain, Woo-sung ini yang kerja hidup banyak utang harus nyari tambahan uang kerja sampingan jadi tukang kirim makanan. 안녕하세요. Pas si Woo-sung ini yang udah balik ke rumah, tiba-tiba dia ini kedatangan seorang ibu-ibu dari kamar bawah, pelaku yang sering ngirim pesan di pintu si Woo-sung. Di sini si Woo-sung emang kebisingan itu bukan berasal dari tempat dia. Dia pun coba buat jelasin, tapi si ibu-ibu ini malah kekeh nyangka kalau si Woo-sung inilah adalah pelakunya. 진짜 몇 번을 우리 남편 오면 큰일 나. 진짜 나 아니라고요. 우리 집 아니라고요. 사람이 진짜 뭐 전기세 대신 내줄 거예요? Tapi anehnya, pas si ibu-ibu masuk ke dalam rumah si Woo-sung, kebisingan itu tiba-tiba berhenti. Yang ngebuat si Woo-sung ini jadi emosi langsung pergi ke lantai atas. Dan pas udah sampai di kamar atas dia, muncullah satu orang cowok bernama Jin-ho dengan perawakan kayak seorang preman. Di sini Woo-sung yang coba menjelasin dengan sopan tentang kebisingan. Si Jin-ho ini ngasih tahu kalau itu bukan ulah dia, karena dia juga ngedengar suara bisingan itu dari lantai atas. 애들이 고3에 중2래요. 운동을 좀 하시나 봐요. 운동하시는 소리가 내가 이사 오고 나서 아랫집에서 시끄럽다고 항의를 관리실에 말했는데 나 아니라고. 새벽마다 진짜 시끄러워 죽겠네. 계속 Yang karena itulah Woo-sung ini terus naik terus ke lantai atas. Dan anehnya semua orang bilang mereka ini ngedengar kebisingan yang sama tapi dari lantai atas. Pas si Woo-sung ini udah sampai di lantai paling atas, tiba-tiba dia ini dipanggil sama perwakilan penghuni apartemen yang baru aja dapat laporan tentang si Woo-sung. Di sini Woo-sung yang langsung jelasin apa masalahnya ke si Eun-ha selaku perwakilan penghuni. Eun-ha yang ngedenger itu dia pun langsung jelasin kalau di bangunan gedung ini pakai sistem dinding pemikul. Jadi dindingnya itu terhubung, kita nggak tahu kebisingan itu berasal dari arah mana. Dan biar masalah cepet beres, Eun-ha ini ngasih amplop buat si Woo-sung lupain masalah kebisingan. Dan buat penghuni bawah yang sering ngeganggu si Woo-sung, dia yang bakal urus karena kamar itu punya si Eun-ha, ibu-ibu itu cuma nyewa. 사람들 좀 내보내려고 하는 거니까 위로금 좀 넣었어요. 아니에요. 이러시면 사람이 사는데
어떻게 소리가 안 날 수 있... Besokan harinya di kantor, Wusong ini langsung ceritain kejadian semalam ke si Changwoo. Si Changwoo yang prihatin lihat kondisi si Wusong yang sengsara. Dia pun ceritain semalam pas dia hadirin acara kantor, si Changwoo ini berhasil ngebuat teman kantor mereka yang cuan banyak dari kripto benar-benar mabok. Yang ngebuat si Changwoo ini nemuin grup single kriptonya. Dan malam ini, GB Coin bakal turun sampai ke angka 815 won. Kemudian bakal naik puncaknya 815% pada hari kebebasan, yaitu di 15 Agustus. Yang artinya keuntungan itu 9 kali lipat dari investasi rumah si Wusong. Ngedenger itu, Wusong ini langsung galau mau coba ikut apa enggak. Karena kalau dia ini ikut, dia ini harus tambah utang lagi, minjem duit. 좋다니까. 야, 수익률이 815%면 대충 9짝 올려버리잖아. 서과장이 이거로 먹는 거라니까. 이거 100% 먹는 거야. 어디 가서 사치라도 써와야지. Malamnya pas lagi kerja ngantar makanan, Wusong ini malah apes jatuh dari sepeda dan semua pesanan makanan hancur semua. Karena itulah dia ini benar-benar stres hidup sengsara dan akhirnya mutusin buat ikut main kripto dengan modal ngejual rumah investasinya yang selama ini dia tahan. 내일이면 안 팔 건데. Pas udah ketemu pembelinya, Wusong ini nemuin satu kejanggalan yang mana data pembelinya lahir tahun 2009. Tapi bodo amat, Wusong ini tetap mau jual rumahnya dengan harga murah, plus dia ini minta buat uang DP-nya 85 juta won dibayar sekarang. 사람 참. 저 근데요. 두배 물어줘야 돼요. 1억 7천. 1억 7... Abis dapat uang 85 juta won ya, Wusong ini langsung bergas buat balik ke rumah standby buat beli GB Coinnya pas tepat di harga 815 won. 잘 들어. 지정가는 물량 딸리면 위험하니까 800. Dan akhirnya Wusong ini berhasil ngebeli koin itu pas di harga 815 won. Pakai uang 85 juta won DP jual rumah, semuanya si Wusong ini taruh di GB Coin. Pas paginya, benar aja ternyata koin itu terdemun naik parah sampai uang si Wusong ini udah profit 2 kali lipat. Si Changwoo yang juga ikut beli DB Coin langsung nyari si Wusong buat mending ambil cuti sekarang standby pantengin DB Coin sampai 15 Agustus. Tapi kalau ada sebuah keanehan, mereka bakal langsung jual. Wusong yang udah ngebayangin dia bakal jadi cuan gede langsung girang banget, berasa diri dia ini kembali hidup lagi. 팔면 되겠지? 야, 개방된 세상에서 받도록 하지. 오케이. Tapi pas malamnya, Wusong yang ketiduran, ternyata ada seseorang yang diam-diam masuk ke rumah dia. Paginya, seperti biasa, kebisingan masih terus ada di tempat si Wusong. Dan gak lama dari itu, Jinho ini datang maksa buat masuk ke dalam. Tapi lagi dan lagi, anehnya pas ada orang lain masuk ke rumahnya si Wusong, suara bising itu tiba-tiba hilang, yang membuat orang-orang makin yakin kalau itu semua ulah si Wusong. 어떻게 누가 오기만 하면 딱 조용히... 것 같아요. 아랫집? 네가 우리 집까지 올리는구나. 잘 모르시겠지만 아랫집이 윗집 이길 수 있을 것 같아? Wusong yang lagi emosi, dia ini ngeliat kaca luar ada yang nongol, yang karena itulah dia pun langsung turun ke bawah ke rumah si ibu-ibu karena yakin kalau itu pasti ulah dia, mata-matain si Wusong. 장난해. 우리 집 막 도찰하면서 막 층간소음. Tapi sayangnya Wusong ini malah dikacangin dan buat ngilangin stres dia pun ke bawah buat nyebat. Dan lama dari itu dia ini kedatangan seorang bapak-bapak yang bernama Jinho, yang mana dia ini suaminya si ibu-ibu. Dia ngasih tahu kalau di kompleks sebelah ada pembunuhan karena kebisingan. Nggak denger itu, Wusong yang takut dia pun langsung cabut balik ke dalam. 단지 아파트에 살인 사건 난 거 알아요? 아파트도 층간소음 심한데 참 걱정. 층간소음 때문인 거야.
Karena suara kebisingan itu, Wusong ini mulai kagak karuan stres karena dia ini dituduh jadi tersangkanya. Pas si Wusong ini udah sadar, ternyata sekarang udah H-1 hari pembebasan dan keuntungan si Wusong udah mencapai 479%. Tapi buat suara bising terus-terusan kagak berhenti. Sampai tiba-tiba semua para penghuni pun datang ngegerebek si Wusong, nuduh si Wusong lah pelakunya dan minta buat rumah si Wusong ini digeledah. Bahkan Wusong ini pengen dilaporin ke polisi. Setelah semua orang pada tenang pas Buyon ini datang, Wusong yang emang kagak salah akhirnya ngebolehin 2 orang buat masuk ngecek ke dalam, yaitu petugas pemeliharaan dan si Jinho. Tapi setelah ngecek rumah si Wusong, dia ini pengen semua orang ngecek ke rumahnya si ibu-ibu lantai bawah. 왜 계속 살고 싶어 할까? 위치 아저씨, 저번에 저 집 확실하다니까요. 저 집 먼저 확인해 봐야 돼요. 저 집 확인한. 같이 볼게요, 같이. 어차피 집 구조 다 똑같은. 마음대로 하세요. Dan ternyata alat pengeras suara antar lantai pun ada di rumah si Wusong, yang membuat si Wusong pun makin emosi karena ada orang yang diam-diam masuk ke rumahnya dan ngefitnah dia. Di sini tiba-tiba Jinho ini datang nendang si Wusong dan langsung play victim, dia ini jatuh sendiri layaknya diserang sama si Wusong. Karena itulah sekarang Wusong ini langsung dibawa sama pihak polisi. 여기 사람 때렸어요. Besokan harinya, sekarang adalah tepat hari pembebasan. Si Wusong ini harus ngejual semua koinnya di jam 8.15. Tapi karena sekarang dia ini lagi ditahan, dia pun coba buat segala cara biar bisa ngejual koinnya itu. 제가 진짜 중요한 인생이 걸린 일이 있어요. 제가 금방 집에 갔다 다시. 이게 뭐예요? 까만. 저 화장실 좀 써도 돼요? Dan akhirnya Wusong ini berhasil masuk ke ruangan petugas yang ada PC dan langsung konekin akun dia ke komputer itu buat ngejual koinnya tepat waktu pas keuntungannya mencapai 800%. 머리를 돌리세요. 내 컴퓨터 뭐 하는 거야? 야. Dan ya, entah apa yang terjadi dengan nasib koin si Wusong. Sempat kejual apa enggak, kita bakal tahu nanti. Habis kejadian tadi, Wusong ini langsung dijemput sama si Yunha yang ngasih jaminan ke polisi. 그럼 이렇게 마무리하시죠. 그러시죠. Kemudian pas udah sampai di rumah, dengan perasaan dak-dikduk nasib dia ini ditentuin sama koin itu, Wusong pun coba buat lihat akun kripto dia yang ternyata ternyata Wusong ini harus nerima kenyataan pahit kalau koin dia ini nggak sempat kejual, yang ngebuat semua uang dia pun udah habis, bangkrut. Malamnya karena udah gak punya apa-apa lagi, Wusong ini nulis surat wasiat dan berencana buat bunuh. Tapi di tengah itu, suara bising kembali kedengar dan pasnya lampu di bawah rumah si Wusong ini nyala, yang ngebuat si Wusong ini berencana buat ngabisin dulu pemilik rumah di bawah. Dan gak lama dari itu, Wusong ini malah ketemu si Jinho dan langsung luapin emosi dia ke si Jinho.
Pas mereka lagi ribut di rumahnya si Wusong, Jinho ini baru sadar kalau kebisingan itu bukan dari tempat si Wusong karena semalam suara bising itu masih kedengeran walaupun udah di dalam rumah si Wusong. Paginya, Wusong yang ngasih tahu kalau dia yakin pasti ulah pemilik di lantai bawah. Jinho yang lihat surat wasiat si Wusong, akhirnya dia pun mau nemenin si Wusong buat ngecek rumah si ibu-ibu di lantai bawah. 일단 가보죠. 알았지? 같이 가보자고. Dan pasnya rumah itu sekarang lagi kosong plus pintunya nggak dikunci, yang ngebuat mereka pun langsung bergegas buat ngegeledah setiap ruangan. 이러면 도둑되는데. 금방 올 수도 있으니까 큰 거, 스피커가. 뭐 별거 없는 것 같은데요? 이거 대출 세금. Tapi bukannya nemuin alat pengeras suara, mereka ini nemuin sertifikat kepemilikan yang ternyata orang yang sama kayak pembeli rumah si Wusong yang lahir tahun 2009. Ternyata pemilik itu juga adalah pemilik rumah si Jinho. Karena itulah mereka pun yakin semuanya ulah dari si Yunha, perwakilan penghuni. Dan si Jinho ngasih tahu kalau mereka ini berhasil nemuin semua bukti pengeras suaranya. Kontrak jual beli rumah bakal dibatalkan karena si Yunha ini pasti nggak mau masalah kesebar keluar yang ngebuat bisa nurunin harga apartemen. Dan gak lama dari itu, Wusong ini kedapatan telepon dari si Yunha yang nyuruhnya buat datang ke rumah dia sekarang. Karena itulah Wusong ini minta bantuan si Jinho. 신문고나 방송국에 제보하겠다. 이러면 씨발 그 지네가 어쩌겠어. 무슨 일이신데요? 어제 일로 할 얘기가 좀 있는데. 어제 있었던 일 말인데. 왜요? 그게 조용히 넘어가려고 했는데. Di tengah ngobrol itu, Jinho ini datang ke sana yang karena itulah sekarang saatnya si Wusong ini beraksi buat nyari barang bukti di rumah si Yunha. 1501호 세입자인데요. 뭐야? 이 새끼가 Tapi ternyata ada suaminya si Yunha yang ngeliat si Wusong ngegeledah rumah dia, yang ngebuat rencana mereka pun gagal ketangkep basah. 내가 이 집에서 전부 다 지켜! 지문으로 열리는 철문 같은 게 있었거든. 맞아. 차분하게. Abis itu pas si Wusong ini beres mandi, dia yang iseng buka HP orang yang ngefitnah dia sebelumnya. Ternyata ada webcam kesampung di HP itu. Karena itulah Wusong ini coba buat nyari tahu siapa pemilik HP ini lewat sinyal wifi. 나도 없는데. 나 사우나 갈 건데 같이 갈래? 땀 한번 쫙. Setelah mundar-mandir nyari sumber wifi-nya, ternyata wifi itu berasal dari rumah si Jinho. Karena itulah Wusong ini langsung nyamperin si Jinho buat nukar kartu akses rumahnya sama punya si Jinho dengan alibi ke sauna bareng. 그래, 땀 한번 쫙 빼야 돼. 감사합니다. Di sini Jinho pun ceritain pekerjaan dia yang adalah jurnalis investigasi. Makanya badan dia sekarang ini banyak tato dan luka itu karena dia ini pernah kecot sama para preman pas lagi kerja. Kemudian Jinho ini nanyain ke si Wusong apakah dia ini dendam ke penghuni lain dan berniat buat ngabisin mereka. Ngedenger itu Wusong ini bilang iya. 잠입 취재 그런 거. 그렇지, 잠입. 대한민국을 뒤흔들 화끈한 뭐 그런 거 있잖아. 죽이고 싶어요. 그지? Kemudian Wusong pun cabut duluan dan bergas buat ke rumah si Jinho diem-diem. Pas di dalam, Wusong ini dibuat shock dengan kenyataan ternyata semua yang terjadi di gedung apartemen adalah ulah si Jinho. Dan parahnya Jinho ini punya alat peretas yang bisa mata-matain seluruh penghuni apartemen termasuk akses masuk ke sana. Tapi pas mau cabut dari sana, ternyata Jinho ini keburu balik yang membuat Wusong ini bergas buat ngumpet di sana. 주칠까봐 걱정이에요. 그냥 우리 집에 살인자 느낌? 어우, 죽겠다.
Di tengah lompat itu, Wusong ini ngeliat rencana busuk si Jinho yang berniat buat memfitnah dia lagi. Demi keuntungan pribadinya, ngebuat sebuah berita yang bakal menggemparkan negara. Kemudian pas si Jinho udah tidur, sekarang saatnya si Wusong ini beraksi ngabisin si Jinho. Tapi sayangnya tekad si Wusong ini masih setengah-setengah dan gak lama dari itu ada tamu yang datang. Yang ternyata itu adalah ibu-ibu penghuni lantai bawah musuh si Wusong. Dan di sini terungkaplah kalau si ibu-ibu itu adalah komplotan si Jinho buat ngefitnah si Wusong demi dia ini bisa tetap tinggal di apartemen. Tapi buat sekarang dia ini benar-benar emosi ke si Jinho karena rencana si Jinho, suami dia sekarang yaitu si Jinho, koma kagak bangun-bangun. 내가 시간만 좀 끌라 그랬잖아요. 광복절 아침. 너 때문에. Jinho yang kesal rekaman dia ini malah dihancurin sama ibu-ibu. Dia pun langsung ngabisin si ibu-ibu itu. Wusong yang ngeliat kejadian itu langsung bergegas buat cabut dari sana. 몇 달을 씨발! 아직 인터뷰도 못 했는데. Tapi sayangnya dia ini malah kegep sama si Jinho yang ngebuat pergulutan pun terjadi. 내가 살려주라. Pas nyawa si Wusong ini udah di ujung tanduk, dia pun bilang kalau dia bakal ngebantu si Jinho buat ke rumah si Eunha nyari kebenaran di ruangan baja si Eunha yang sebelumnya pernah dilihat si Wusong. Kemudian sambil ngebawa mayat si ibu-ibu lantai bawah, mereka pun mulai nyusup ke rumah si Eunha. 근데 우성아. Di sini kita pun kasih tahu masalah si Jinho sama si Eunha dulu. Dimulai 1 tahun lalu, pas si Eunha ini masih jadi jaksa, dia ini ngehalangin liputan si Jinho tentang konstruksi buruk komplek ini ditayangkan. Yang ngebuat Jinho ini kagak terima dan kemudian Eunha ini berhenti jadi jaksa dan malah membeli apartemen ini meski tahu konstruksinya buruk. Karena itulah Jinho ini ngikutin si Eunha sampai dia ini pindah ke sini buat nyelidikin apa yang sebenarnya terjadi, dan semua kebenaran itu ada di buku besar punya si Eunha. Eunha yang bilang kalau cuman suaminya yang bisa ngeakses pintu baja itu, Jinho ini langsung bergas buat ke sana. 인사드리겠습니다. 무엇이든 파헤치는 영자입니다. 조폭들한테 칼 맞아가면서 목숨 걸고 취재해요. 아 근데 갑자기 검사를 때려치시더게요. 장부 어디 있죠? 감리사 남편이랑 돈 받아 처먹고 여기저기 뿌린. 저 사람! Sedangkan si Wusong dia yang emang gak ada niatan buat kerja sama si Jinho, dia pun coba buat ngebantu si Eunha. 그럴 줄 알았어. 잘 생각했어요. 벌 받으셔야 돼요. 진짜 아니라니까. 씨발 년놈들이. 저게 뭐야? Tapi kelama dari itu Jinho ini datang dengan emosi karena ternyata di ruangan itu gak ada buku besar yang dia cari. Sedangkan si Wusong dia yang kagak bisa tinggal di aja, coba buat ambil pistol di ruangan sebelah. 제발 살려줘요. 내가 벌 받으겠지만. Yang ternyata itu adalah pistol berisi gas mematikan. Tapi buat si Wusong bukannya dibiarin masuk, dia ini malah ditinggalin di luar gitu aja sama si Eunha. Habis itu, Wusong ini coba ngecek kondisi si Jinho dengan megang tongkat baseball. Serta di belakang si Wusong ternyata ada si Eunha yang juga datang pakai stick golf nyuruh si Wusong ini buat cepat habisin si Jinho sekarang. 죽여. 사람이 둘이나 죽었어. Tapi si Jinho pada akhirnya tumbang sendiri, sedangkan si Wusong dia ini malah dihianatin sama si Eunha yang udah dia tolong sebelumnya. Di sini
Yunha yang ngerasa diri dia yang menang langsung ngeluarin buku besarnya yang selama ini dicari-cari sama si Jinho. 내가 말했잖아. 그럼 결국 너 같은 애들은 더 못 살. 현실적으로 살아야지. Dan ya, tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Jinho ini ternyata masih hidup. Dia cuma pura-pura mati buat nangkep si Yunha. Dan sekarang tinggal si Wusong seorang yang masih bisa berdiri dan langsung ngambil buku besar itu dan nyari kontak. Dan langsung ngambil buku besar itu, langsung nyari kontrak pembelian rumah dia di sana. Abis itu, bukan ngebawa buku besar yang isinya bukti kejahatan si Yunha, Wusong ini malah berencana buat ngebakar buku besar itu beserta surat kontrak pembelian rumah dia. Yang itu ngebuat mental si Jinho ini benar-benar hancur. Barang yang selama ini dia cari-cari dibakar gitu aja. Beberapa hari kemudian, Wusong yang baru sadar diri dia ini sekarang udah ada di rumah sakit. Abis udah sehatan, Wusong ini datang ke layanan kejaksaan buat ngangkat kasus si Jinho dengan bukti-bukti foto yang dia udah foto sebelumnya di rumah si Jinho. 없구나. 나 맞죠? Kemudian Wusong ini buat tenangin diri, dia pun pulang ke kampung halamannya diantar sama ibu dia. 아니 그냥 계속 엄마랑 여기 있어. Tapi di tengah malam, Wusong ini malah kebangun dan bergegas buat cabut pergi ke Seoul lagi buat ngambil surat kepemilikan rumah dia yang gak jadi pindah kepemilikan. Karena surat kontrak jualnya udah dia bakar. Dan cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Gokil banget kan? Coba komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.